Halo semua, jumpa kembali di 7 Tanya. Kali ini kita ada di episode baca tarot seputar pekerjaan kamu. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang 7 jenis atau 7 tipe orang yang menyebalkan di dunia kerja. 7 tipe toksik dalam dunia pekerjaan. Oke. Kita mulai yang pertama. Tipe yang pertama adalah mereka yang selalu ngeles, selalu bisa mencari jalan keluar dari setiap bukan masalah yang menimpanya, tapi dari tuduhan-tuduhan kesalahan yang sebenarnya dia lakukan, tapi dia tipe bisa tipe ngeles, bahkan bisa tipe menyalahkan orang lain atas pekerjaan dia yang salah. Misalkan dia sudah tidak bisa mengerjakannya, dia sudah salah mengerjakan pekerjaannya, tapi orang lain yang jadi tumbal kesalahannya, orang lain yang jadinya salah, dan dia bisa begitu mudah bermanipulasi menjadi orang yang jadi korban begitu, padahal itu ya murni kesalahan dia. Itu tipe yang pertama. Jadi untuk tipe-tipe yang seperti ini biasanya tidak akan pernah cocok jadi partner siapapun, karena siapapun partnernya akan selalu dirugikan karena tingkah lakunya yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari cara untuk menutupi kesalahan dirinya, dan menempatkan seseorang lain seolah-olah itu menjadi kesalahan dia. Berikutnya, tipe menyebalkan kedua, tipe menyebalkan berikutnya di dunia kerja, dimanapun tempat kita kerja, adalah mereka yang terlalu banyak keinginan, terlalu banyak aturan, terlalu banyak hal yang neko-neko dalam pekerjaannya, tapi mereka tidak bisa menerapkan itu dalam dirinya. Artinya apa? Dia ingin orang lain melakukan ini itu, tapi sebenarnya dia tidak bisa melakukan itu. Jadi pintar ngomongnya doang, banyak aturannya aja tanpa mau menjalankan atau menaati aturan yang dia bikin. Ini tipe menyebalkan, baik ini di kalangan atasan maupun di kalangan sesama rekan kerja, ya ini menyebalkan, baik itu di pekerjaan swasta ataupun mungkin di dunia kerja lainnya. Orang seperti ini akan selalu menyebalkan, banyak aturan tapi dianya sendiri tidak bisa diatur. Itu yang kedua. Oke, tipe menyebalkan di dunia kerja yang ketiga, kita bisa lihat orang yang terlalu punya dunia sendiri, tidak bisa bergabung dalam tim, tidak bisa mengerjakan segala sesuatu bersama-sama, seolah-olah punya dunia sendiri, tidak mau bersamai, tidak mau bareng, tidak mau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Dia mengucilkan diri dalam lingkup dunianya sendiri, dan dia menutup akses-akses terhadap orang lain. Ini juga boleh, memang hak dia, tapi ini akan menyebalkan rekan-rekan kerjanya, akan menyebalkan tim kerjanya, karena kita akan kesulitan dalam berkomunikasi. Sementara komunikasi adalah kunci utama dalam sebuah tim kerja. Begitu. Itu orang ketiga yang menyebalkan dalam dunia kerja. Berikutnya kita menginjak ke orang keempat. Orang keempat adalah orang yang selalu, atau tipe mereka yang dalam dunia kerja ini selalu menjadi korban, atau seolah-olah menjadi korban, atau seolah-olah begini. Dalam kerja, mereka selalu menunjukkan bahwa mereka lah yang paling menderita. Misalkan, kerjaan saya banyak, tidak ada yang membantu, kerjaan saya sendiri, saya mengerjakan ini sendiri. Kalau tidak ada saya, pekerjaan ini
tidak akan selesai. Kalau tidak ada saya, misalkan kayak gitu, kalau tidak saya ini mengerjakan tugas yang meringankan beban semua orang seperti itu. Jadi dia selalu playing sebagai korban, dia selalu merasa paling banyak kerja tapi hasilnya tidak ada. Ini juga menyebalkan. Tipe orang seperti ini sangat-sangat menyebalkan. Berikutnya, tipe seperti apa lagi yang menyebalkan di dunia kerja? Tipe kelima adalah orang yang ingin selalu membebani dirinya secara berlebihan. Kadang kita juga kesel, apa-apa dikerjakan dia sendiri tanpa melibatkan orang lain, tanpa memberitahu orang lain. Tapi ketika ada masalah kan pasti orang lain juga ikut kena masalahnya gitu kan. Jadi semuanya ia pikul sendiri, semuanya ia pikul, seolah-olah tidak ada teman kerja yang lain, seolah-olah tidak ada yang bisa melakukannya, padahal dianya tidak mau berbagi. Itu juga mengesalkan bagi sebagian orang. Maka ketika berprestasi pun dalam dunia kerja, ya berprestasilah yang wajar, jangan terlalu dipamer-pamerkan, jangan terlalu wah ini prestasi saya ya gitu kan. Karena apapun yang kita kerjakan, setiap pekerjaan yang akhirnya berhubungan dengan orang lain pasti akan pasti akan berkaitan tentunya dengan orang lain, dan pastinya akan membutuhkan jasa orang lain ataupun tenaga orang lain begitu. Nah, kita sudah punya 5 tipe menyebalkan. Berikutnya tipe menyebalkan yang keenam dalam dunia kerja, yaitu tipe yang sok-sok misterius. Mungkin bagi sebagian orang, kemisteriusan seseorang itu bisa menjadi daya tarik tertentu. Wah, seseorang ini misterius, cool, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu digarisbawahi, misterius dan good looking itu paduan yang asik. Tapi kalau misalkan sudah tidak good looking, misterius, nah ini malah menyebalkan. Misterius, kadang ketika dibutuhkan dia hilang, dia tidak pernah bercerita tentang latar belakangnya dan lain sebagainya. Misterius yang seperti itu yang cukup mengesalkan untuk rekan kerja yang lain. Dan yang terakhir untuk bahasan kali ini, yaitu tipe orang yang gampang disukai. Entah mengapa tipe-tipe orang yang terlalu menonjolkan diri, terus dia gampang disukai banyak orang, gampang malah di satu sisi itu bisa menyebalkan rekan kerja yang lain, entah karena iri mungkin, atau juga karena jadi dunianya itu ataupun waktunya itu banyak tersita oleh hal-hal yang selalu tentang dirinya, bukan tentang pekerjaannya begitu. Jadi itu 7 hal yang terkadang menyebalkan. Ada hal lain yang menyebalkan dari tipe-tipe di lingkungan tempat kerja kamu? Silahkan, boleh ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Saya Ajak Jenny, sampai